video 8. Nah, setelah kita lihat semua pembahasannya, ya udah lumayan lah, sudah lumayan banyak yang diangkat juga, setiap ada video dibawakan menjadi temanya. Maka bagaimana dengan nasib itu semua, nasib agama itu? Nanti bagaimana masih mau bantah lagi tentang bahwa ayat-ayat Alkitab itu jadi mantra, ya, seperti praktek perdukunan dengan apa? Ya memang demikian kenyataannya dan keadaannya. Sebetulnya kalau diperhatikan seluruh pembahasan itu, segala hal, coba dulu nih kita lihat ya, agama, ya, kita buat ini yang satu kata, kitab suci, ya, satu kata lagi, semuanya suci. Apalagi yang lagi rame tuh busana agamawannya, segalanya deh sebutin. Ikon sempat ramai juga itu, ya. Kalau hal-hal ini berdiri tunggal, tidak ada arti. Bahkan kalau dia tidak dihantarkan oleh suatu wadah, suatu apa, kalau bahasa zaman sekarang ya jadi lembaga begitu kan, institusi, tidak ada arti. Ini kalau di pasar loak emangnya kenapa? Ini kalau ditemuin di pasar-pasar emang kenapa? Gitu loh. Ini juga banyak penggunanya kan. Salahnya apa si para orang pinter itu? Gitu. Nah, ini yang mesti dipahami, yang saya kaitkan dengan yang saya bahas lah, yang saya bahas tentang bahwa janganlah terlampau subjektif, karena sekarang zaman zaman internet. Nanti kalau diperbandingkan nanti malu sendiri, apalagi pengikutnya ntar jadi bete. Ini kan dibanding, yang ini banding sini. Meskipun dia menjadi pengikutnya, lama-lama hari demi hari terus ada bahan pembandingnya, kan akhirnya jadi tawar juga gitu loh hatinya, jadi malas juga gitu mendengarkan para pembinanya, para agamawannya. Ini saya melihat tidak ada arah untuk mengantisipasi ini, yang seperti saya uraikan bahwa buku-buku bimbingan itu, buku-buku binaan itu memang dibuat pada masa tidak terbayang mungkin si para penulisnya, para pengarangnya itu hari ini menjadi kayak sekarang. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya atau katakanlah menghadapinya supaya tidak terlampau runyam? Pelajarilah begitu loh, terimalah yang kayak gini-gini dulu, adanya ini, adanya itu, adanya ini, ya. Oleh karena itu kan sekarang jadi saya buat aja ini jadi temanya, ini nasibnya bagaimana begitu, ya kan? Apakah sesakral dulu nanti gitu loh? Apakah nasib agama itu masih sakral seperti nanti nih? Kan saya udah prediksi nih bangsa 5 tahun ke depan amburadul semua ini, ajaran apa segala, tuntunan apa, amburadul gitu loh. Kenapa bisa berubah gini? Nah ya sekarang Android, setiap manusia modal 500.000 aja bisa punya Android, bisa mengetahui segalanya, ya. Saya melihat indikasinya nanti yang lebih parah lagi, banyak ruang-ruang, area-area wifi gratis. Itu segala kalangan, segala tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat apalagi dah. Karena itu memang kalau di negeri-negeri maju banyak ya, di taman, di mall, di area rekreasi apa segala sudah wifi gratis gitu. Ya tahulah, tanpa saya harus uraikan kenapa begitu kan. Sekarang masih ada lah kendala biaya apa segala, meskipun ya katakanlah pakai pulsanya ya lumayan lah ya. Ada yang katakan berat ya, pulsa ada juga biayanya berat, ada juga yang enggak kan gitu. Ya kan, namun alatnya itu kan sudah modal 500.000 udah punya gitu loh. 10 tahun lalu ya berat juga begitu kan. Itu artinya kenapa setiap manusia punya sarana info itu. Terus kita masih mau pelintir begitu.
bagi orang-orang berkepentingan dalam bidang ini, begitu. Ini saya ya nggak tahu ya, mudah-mudahan video ini tahun 2021 dibuat bisa menjadi acuan lah ya, bahwa saya sudah ramal ya, ramalan saya itu saya melihat akan terjadi begitu. Tapi bila mana memang sudah diantisipasi dari sekarang, seperti yang saya udah ulas-ulas ke belakangnya. Nah, karena di dalam ini konteksnya saat ini sedang temanya tentang agama-agama itu, maka buka mata, terima dulu kenyataan itu supaya puzzle yang acak aduk itu mari kita susun. Di mana kita letakkan yang baiknya di mana begitu maksudnya puzzle. Oleh karena itu dibiasakanlah bagi para pembina khususnya ya, dan juga pada layman ya, pada awam juga kalau bisa ya, bila mana mau melihat agama, kitab suci atau cara mengetahui busana para rohaniawan atau ikon atau yang lainnya semua, kalau itu tidak disuguhkan oleh suatu yang istilah lembaga, ya tahu ribuan tahun nggak pakai istilah institusi, lembaga ngerti saya. Ini kan zaman sekarang ya begini akhirnya, mesti ada kekuatan hukumnya di dalam satu wadah ya. Jadi kalau lembaga tersebut apalah lembaga apa yang kalau bisa ya memang idealnya minimal 3 kata itu, di dalam inilah nanti ada ini semua. Jadi bila mana kita melihat sesuatu hal yang tidak di bawah naungan ini ya, ini itu hoax, itu tidak laku, itu tidak ada makna, tidak ada manfaat, tidak ada nilai. Begitu cara melihat masalah. Kalau terus terbuka lepas liar, saya udah pastilah 5 tahun lagi kualitas manusianya nanti sangat rendah, kualitas manusianya, karena mereka dapat asupan dengan cara liar. Kenapa saya katakan rendah? Dia tidak bisa lagi mengkomparasi dan mengukur mana yang harus diutamakan, mana yang awal, mana yang tengah, akhir, nggak tahu. Berarti kan kualitas ini kan gitu loh. Nah, oleh karena itu dalam rangkaian video di YouTube channel ini, Address Opinion, alamat opini, disinilah saya ungkap semua. Kita jabarkan semuanya. Pasti ada yang nggak terima bahwa saya katakan ayat-ayat kitab suci menjadi mantra-mantra, bahkan terbukti juga bahwa itu berkhasiat begitu loh, melahirkan mujizat juga itu ya, menjadi berkah juga gitu loh bagi yang membutuhkan, bagi ini dengan orang pintarnya ya, para peramal apa segala itu ada semua. Disinilah caranya membedakan. Nanti baru ketemu mana yang asli, mana yang KW, nanti lihat ke depannya ya. Jadi dalam video ini sudah semakin saya breakdown lah begitu ya kan, bahwa ini kata kuncinya. Lembaga yang menggunakan nama idealnya lah ya, kalau bisa minimal 3 kata rangkaiannya, supaya mengunci segala item di dalamnya. Itulah yang menjadi pedoman, yang menjadi basic atas item ini gitu. Sebab kalau ini terlepas, kalau ada di pasar loak, ada dijual beli barang bekas, tidak ada makna, tidak ada manfaat, dan tidak dapat dikatakan suci. Nanti saya bahas tentang suci. Jadi saya susah saya bilang, ayo share ini, himbau, ganti topik dalam perdebatan, bagus lah, mau debat, mau bahas, mau kritik, mau kritis gitu. Cuman kadang-kadang on sama kritis juga jadi agak-agak beda tipis juga tuh, supaya mengganti topik pembahasan ya, sebab nanti ada kaitannya lagi tentang kok beragama diatur, yang pernah kita bahas itu diatur oleh ya pemerintah lah begitulah ya,
Maksudnya bukan berarti nggak boleh diatur oleh pemerintah, tapi teknisnya tolong dilihat kenyataannya pada komunitas-komunitas tersebut atau nama-nama agama tersebut, karena bentuknya rupanya tuh kan satu sama lain berbeda, jadi kebutuhannya berbeda, kebutuhan perlindungan hukumnya pun berbeda satu sama lain. Jangan dipukul rata begitu. Nanti saya bahas itu, saya angkat lagi jadi topik. Yang penting ini aja kata kuncinya untuk saat ini, ya, bahwa ini semua nggak ada arti, harus di bawah sebuah naungan untuk dapat bertanggung jawab, dipertanggungjawabkan, dan lembaga inilah atau wadah inilah yang menyuguhkan, yang menawarkan, yang menampilkan ke tengah masyarakat. Kalau terlepas satu persatu kitab suci nggak ada arti itu, agama nggak ada arti, mau segala itu atribut apa segala ya, atribut keagamaan apa, tidak ada arti. Karena setiap orang berhak mengklaim ini gue lebih tahu ini, gitu loh. Oke, jadi untuk video 8 saya cut dulu.